Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Fajri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat instrumentasi yaitu tes cepat molekuler. Alat pendiagnosis TB terbaru yang dinamai tes cepat molekuler. Alat ini mampu menggantikan tes diagnostik tuberkulosis melalui mikroskop. Tes tersebut memeriksa kuman pada dahak pasien, apakah pasien positif kena tuberkulosis atau tidak. Prinsip kerja dari TCM. Pemeriksaan TCM dengan expert MTB atau RIV merupakan metode deteksi molekuler berbasis next real-time PCR untuk diagnosis TB. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan alat GeneXpert yang menggunakan sistem otomatis yang mengintegrasikan proses purifikasi spesimen, amplifikasi asam nukleat, dan deteksi scan target. Setiap pemeriksaan menggunakan cartridge sekali pakai dan dirancang untuk meminimalkan kontaminasi silang. Cartridge Expert MTB atau RIV juga memiliki Sample Processing Control, berfungsi sebagai kontrol proses yang adekuat terhadap bakteri target serta untuk memonitor keberadaan penghambat reaksi PCR. Proof Check Control berfungsi untuk memastikan proses rehidrasi reagen pengisian tabung PCR pada cartridge. Komponen TCM yaitu komponen sistem dan GeneXpert reagen. Komponen sistem GeneXpert meliputi alat GeneXpert yaitu sistem komputer, monitor dengan software dan barcode scanner, kabel daya dan kabel lainnya, aksesoris yang direkomendasikan UPS dan printer cartridge expert, buku petunjuk teknik pemeriksaan tuberkulosis menggunakan TCM. Selanjutnya yaitu bagian TCM. PCR slot berfungsi sebagai tempat cartridge-nya masuk. Pelang rod yang masuk dari atas cartridge berfungsi sebagai alat mencampur sampel dan reagennya. Value drive wedge berfungsi untuk menggerakkan cartridge. Ultrasonic horn berfungsi untuk melisiskan membran sel bakteri. Reagen atau kit assay expert MTB atau RIV kit disimpan pada suhu 2-28 derajat Celcius. Satu paket kit terdiri dari 5 pak cartridge atau masing-masing pak berisi 10 cartridge, satu kotak sampel reagen berisi 50 botol kecil, 5 pak pipet atau masing-masing pak berisi 12 pipet 2 ml, dan satu CDI reagen dan sistem kontrol. Selanjutnya yaitu penggunaan alat TCM. Yang pertama, nyalakan UPS dengan menekan tombol power selama beberapa detik. Yang kedua, hidupkan alat TCM dengan menekan tombol on yang berada di bagian belakang alat hingga lampu warna biru yang ada di depan alat menyala. Yang ketiga, nyalakan komputer dengan menekan tombol power. Akan terdengar bunyi pada alat TCM yang menandakan bahwa telah terjadi koneksi antara alat TCM dan komputer. Yang terakhir, nyalakan layar monitor. Selanjutnya yaitu kalibrasi, dilakukan untuk semua modul sekali setahun atau setelah alat mencapai 2000 tes per modul. Kalibrasi menggunakan cartridge expert check kit yang dilakukan oleh user dan akan dibantu oleh authorized service provider. Alat yang dibutuhkan untuk kalibrasi meliputi CD1 program kalibrasi, CD2 CD RW0 untuk menyimpan data kalibrasi, dan yang terakhir cartridge expert check sikat e-cord. Kalibrasi hanya dapat dilakukan oleh user. Suhu ruangan pada saat kalibrasi harus 15-30 derajat Celcius. Diamkan expert check kit pada suhu ruangan kurang lebih 10 menit sebelum digunakan untuk kalibrasi. User menerima expert check kit. User running expert check kit pada alat TCM. User mengirimkan data hasil kalibrasi. Data diolah, kode aktivasi dikirimkan ke user. User memasukkan kode aktivasi. Kalibrasi selesai. Di sini terdapat kelebihan dari alat TCM. Yang pertama, sensitivitasnya tinggi. Yang kedua, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu kurang lebih 2 jam. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengetahui hasil resistansi terhadap rifampicin. Dan yang terakhir, tingkat biosafety rendah.
interpretasi hasil. Di sini ada pembacaan hasil pemeriksaan TCM, MTB detect, ref resistance detect, ref resistance. Semua kurva menunjukkan kenaikan, mengindikasikan ada gain MTB yang teramplifikasi kecuali satu kurva. Hal tersebut mengindikasi bahwa terdapat mutasi pada gen RPOB di daerah prob B, sehingga prob B tersebut tidak dapat mengamplifikasi gen. Hal yang sama dapat terjadi pada prob A sampai E. MTB detect ref resistance indeterminate. Terdapat mutasi gen RPOB yang akan tetapi resistansi rifampicin tidak dapat ditentukan karena sinyal penanda resistansi tidak cukup terdeteksi. MTB not detect. Hanya ada satu kurva yang mengalami kenaikan, yaitu SPC, sebagai kontrol bahwa reaksi PCR berjalan dengan baik. Namun demikian, tidak terjadi kenaikan kurva pada prob A sampai E dikarenakan tidak terdapat DNA MTB di dalam sampel. Dan yang terakhir itu invalid, tidak ada kurva yang mengalami kenaikan, bahkan SPC sebagai kontrol. Hal tersebut menandakan proses PCR terganggu.